Benar. Gitu. Selain ingetin juga gitu kali ya dok ya, bentuk support ya, mentally kita juga harus disupport sama suami ya dok ya, biar nggak ngerasa sendirian. Betul. Dan gitu itu ada kan. penelitiannya. Apa tuh? Suami yang mensupport isinya itu angka sukses dia menyusui 2 tahun itu lebih tinggi daripada suaminya nggak mensupport istrinya. Bener. Tapi setuju dok, karena mungkin kita pas ngelahirin kan di rumah terus ya. Belum kita masuk ke medan tempur Ya, menyusui, benar. kita harus mempersiapkan ilmunya dulu nih. Kita siapin, sebenarnya kita pengennya menyusui berapa lama sih gitu. Antibodi alamiahnya, vaksin alamiahnya itu dari si ASI-nya, Dari kolostrum itu. kolostrumnya. Jadi jangan di skip. Apa aja masalah atau kasus yang paling sering dikonsultasiin para ibu sama dokter sebagai dokter spesialis laktasi? 2 paling sering. Apa? Nyeri menyusui sama ASI nggak cukup buat bayinya. Itu 2 tuh paling sering. Oke, sakit menyusui itu sampai bengkak ini. Lebih ke puting lecet yang sampai terkelupas, bahkan terbelah, bahkan hampir putus. Hampir putus? Hampir putus. Posting podcast Sadar Stunting sama aku Gia Sadika. Kita akan berbincang seputar kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, pernikahan sampai parenting bersama pakarnya. Hari ini kita mengupas serba-serbi ASI dan empati bareng dokter spesialis laktasi sekaligus konselor empati Dr. Shane Tuti Cornish. Halo dokter, apa kabar? Halo Gia, baik, sehat. Gia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sama anak-anaknya? Alhamdulillah. Makasih loh dok udah mau datang ke sini ke posting buat Makasih juga udah diajak. Senang banget kita akan ngobrol-ngobrol seru sama dokter hari ini di posting. Nah di posting kali ini kita akan ngebahas serba-serbi ASI dan empati nih Gen Bestie. 2 hal yang sangat krusial untuk tumbuh kembang anak dan tentunya berperan besar dalam mencegah stunting. Nah sebelum ke pembahasan utama, boleh nggak sih dok dijelasin secara singkat nih awal mula dokter Shane berkarir sebagai dokter spesialis laktasi dan juga konselor empati, dan apa yang memotivasi dokter untuk lebih memilih spesialisasi ini dan ngebantu banyak ibu menyusui? Baik, terima kasih Kak Gia. Jadi aku itu pas anak pertama, aku kan baru dokter umum. Tapi ternyata aku drama menyusui. Serius? Iya, jadi putingku lecet, nyusuin tuh sakit banget. Oh mengalami sendiri ternyata. Terus abis itu aku nggak tahu tuh kalau ternyata ada konselor laktasi. Aku cuma taunya teman aku ada yang lahiran deketan sama aku tanya, aduh ini sakit banget, gimana ya, aku mesti ngapain? Terus dia arahin ke konselor laktasi di rumah sakit deket rumahku. Kesana, alhamdulillah nyusuin langsung enak, langsung lancar, udah gak ketakutan lagi. Di situ aku langsung kayak ternyata ada loh profesi ini, kok nggak diajarin dulu pas di kedokteran gitu. Ya udah akhirnya ikut pelatihan-pelatihan, ikut workshop-workshop, baru deh mulai ngedalamin jatuh cinta sama laktasi. Aku pikir dokter tuh punya profesi ini setelah maksudnya udah punya anak tuh udah diprofesiin, ternyata enggak gara-gara anak pengalaman. Nah mungkin untuk Gen Bestie ini yang belum tahu, jadinya yang kalau lagi hamil gitu ya, mendingan ke dokter laktasi dulu kali ya. Bener. Biar nggak pas sudah ngelahirin gonjreng nggak kaget harus ngapain nih, harus gimana nih, kayak puting lecet, aduh apa namanya dok kalau bengkak, apa namanya kalau tersumbat tuh, klokdak. Nah itu tuh nama-namanya tuh ya kan, sakit banget bisa sampai demam, aduh pokoknya rasanya kayak ada yang mau meletus rasanya, kayak jerawat. Mungkin kalau ibu-ibu nih ya Gen Bestie yang mau punya anak, ibu-ibu baru gitu kan, mikirnya kayak belanja perintilan, belanja apa ya. Nah jangan lupa juga harus dipikirin juga persiapan menjadi ibunya. Betul. Salah satunya menyusui ya dok ya. Karena kalau baju berapa sih umurnya, paling 3 bulan udah gak dipakai, udah kesempitan. Tapi kalau ilmu menyusui itu 2 tahun dipakainya. Bener. Dan kita kan sebagai ibu baru kayaknya lebih, dulu mungkin orang-orang, kalau aku ya pengalaman aku dan sekitar aku itu tuh pikir nyusuin gampang, tinggal tempel, nyusuin selesai. Tapi kenyataannya pada prakteknya kan nggak seperti itu ya dok ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang berpikir, ngapain ya buang-buang uang ke dokter untuk belajar tentang menyusui. Mereka mikirnya itu kan alamiah, kayak
kucing aja bisa, Nah, yang lain aja hewan normalnya lain bisa, masa kita manusia nggak bisa? Hmm. Jadi mereka tuh mikirnya maunya udahlah pasti bisa. pasti bisa. Makanya dilupain tuh kadang-kadang ya ilmu-ilmu yang harus kita dapetin sebelum melahirkan ya, Dok, biar nggak keder gitu ya. Betul. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih, menyusui itu adalah proses yang luar biasa untuk ibu dan anak ya, Dok ya. Banyak orang yang kangen dengan menyusui. Iya, setelah aku juga. itu aku juga, tapi sebagai dokter laktasi nih, apa aja ranah seorang dokter laktasi sih, Dok, dalam mendukung proses ini tuh? Ranah dokter laktasi itu dari kehamilan itu sebenarnya udah berperan. Dari umur 7 bulan dan 8 bulan itu biasanya sudah harus ada kontak laktasi gitu. Udah harus ketemu, belajar tentang apa sih ASI, kenapa ASI itu lebih superior secara manfaat yang bisa dapat ibu sama bayinya. Terus gimana sih biar bisa lancar, posisi perlekatan itu apa, kenapa itu kunci dari semua masalah menyusui, kayak gitu tuh harus diketahui dari sebelum melahirkan. Jadi setelah melahirkan ya udah tinggal praktek ulang. Dan saat hamil itu bukan cuma ibunya yang belajar. Nah, ini yang sering dilupain. Tapi suaminya juga harus belajar. Tolong bilangin dokter ya, orang-orang kan suka pada lupa ya. Jadi harus belajar itu nggak cuma ibunya, tapi suaminya juga. Karena Kak Gia ngerasa nggak pas lagi hamil gampang lupa, pikunan Emosian ya kan. Nah, gampang lupa itu, bayangin ibunya belajar nih sendirian. Ilmu yang dipelajarin paling nyantol di otak berapa sih? 20%. Lupa lagi. Nah, kalau suaminya kan dia nggak ada mommy's brain ya kan. Nah, suami bisa lebih hafal tuh. Jadi pas begitu melahirkan dia bisa ngingetin si istrinya, dia bisa support isinya 100%. Benar. Gitu. Selain ngingetin juga gitu kali ya, Dok ya, bentuk support ya, mentally kita juga harus disupport sama suami ya, Dok ya, biar nggak ngerasa sendirian. Betul. Dan gitu itu ada kan penelitiannya. Apa tuh? Suami yang mensupport isinya itu angka sukses dia menyusui 2 tahun itu lebih tinggi daripada suaminya nggak mensupport istrinya. Bener. Tapi setuju, Dok, karena mungkin kita pas ngelahirin kan di rumah terus ya. Mungkin juga ketemu orang juga capek. Yang mensupport kita kan suami. Iya, siapa lagi? Kalau suami nyebelin kan kayaknya gitu ya. Gitu, gue peres juga gitu ya. Nggak kata nggak sang Amerika itu suami-suami, tapi harus mendukung istri-istrinya ya dalam menyusui, karena itu nggak mudah sama sekali. Belum begadangnya, ya kan, Dok, belum sakit-sakit melahirinya. Butuh teamwork. Betul. Nah, apakah seorang ibu tuh perlu memiliki pengetahuan atau skill tertentu supaya bisa secara lancar, nyaman saat menyusui tadi itu ya? Dari hamil ada udah nggak harus sih belajar. skill atau kalau pengetahuan tadi kan udah dibahas sama dokter. Kalau skill seenggaknya dia harus tahu bagaimana ngegendong bayinya untuk ke posisi menyusui, karena posisi menyusui itu ada banyak. Betul. Ya, nggak cuma yang biasa gini aja. Ada boneka, aku pakai boneka. Nah, iya, oke. Coba dicontohin posisi-posisi menyusui. Oh iya, boleh. Ada banyak ya, say. Jadi yang paling biasa tuh yang ibu-ibu langsung natural ngelakuin adalah gini. Ya, namanya apa, Dok? Ini cradle hold ya. Tapi ada posisi-posisi lain. Ada yang tangannya diposisiin kayak gini, tangan satu lagi fokus ngarahin payudaranya. Ini cross cradle. Oh gini, oke. Ada lagi football. Nah, jadi bayinya kayak bola football, atau kayak tas kondangan di samping tubuh. Terus dikasih bantal. Biasanya yang kembar suka gini ya, Dok ya, kiri kanan. Yang anak satu juga bisa. Apalagi kalau payudara mamanya besar, putingnya rata, pendek. Ini tuh membantu banget untuk ngarahin payudaranya dengan benar biar masuk itu lebih dalam ke mulut bayinya. Posisi football ini. Yes, ini bermanfaat banget. Oke. Aku dulu banyaknya biasa aja sih gini doang ya. Aku paling suka kayak gini karena lebih dalam dapatnya. Gitu. Sama tiduran miring. Itu favorit semua ibu ya. Bener, sambil tidur. Tapi nggak boleh ketiduran ya, Dok ya, katanya kalau hamil nyusuin tuh malam. Sebenarnya kalau mamahnya nggak obesitas, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, payudaranya bukan yang besar banget, yang bukan double D ke atas, itu sebenarnya nggak apa-apa tidur bareng bayinya. Karena nggak mungkin tertindih gitu ya. Dan ibunya pasti lebih aware, bayinya nangis dikit kebangun. Tapi kalau ibunya dalam pengaruh alkohol, rokok itu biasanya, atau obesitas itu kan lebih resiko ya untuk meniban atau nggak sadar meniban bayinya. Oke. Berarti kalau yang punya payudara besar atau puting rata bisa tadi cobain football tadi itu ya, Dok. Lebih masuk ya. Lebih masuk. Udah telat, Dok, saya mau mencoba, anak saya udah nggak menyusui. Mungkin udah anak ketiga. Anak ketiga kayaknya kok deg-degan gitu ya. Ini makanya kita ngobrol di posting ini biar lebih wawasannya lebih luas ya kan. Jadi kalau punya anak ketiga lebih siap, insya Allah.
Kapan dok tepatnya tubuh seorang ibu itu mulai memproduksi ASI? Dan apakah semua ibu tuh udah pasti bisa memproduksi ASI? Karena nih ya banyak ya dok, orang tuh panik pas lahiran, kok ASI gue belum keluar, atau kok ASI saya kayak sedikit keluarnya, kok orang lain, bandingin dengan orang lain ya, balik lagi ya, kok teman saya kayak begini, kayak gitu. Iya, emang manusia suka membanding-bandingkan. Benar, dan panik-panikan ya. Sebenarnya dari umur 16 minggu kehamilan itu udah ada produksi ASInya, udah bisa keluar ASInya. Biasanya ibunya tuh ngerasa payudaranya membesar, lebih besar secara volume, lebih berat, terus lebih hangat, bahkan ada yang ngerasain bengkak, nyeri di payudaranya gitu. Nah itu biasanya kalau pakai bra suka berasa pas lagi mau mandi gitu ya, kok ada kayak kerak-kerak putih di putingnya. Itu kolostrum yang udah keluar mengering tanpa ibunya sadari gitu. Nah itu kalau udah keluar diapain dok? Apa dibiarkan aja? Bersihin mandi biasa aja. Biasa aja ya? Gak usah pakai alkohol, gak usah pakai betadine, gak usah dikuat-kuatin pakai handuk. Biasa aja mandi, sabunan mandi biasa aja. Dia akan hilang sendirinya. Tapi biasanya kalau yang normalnya, atau kan makanya suka ada tuh yang lahiran tuh kok belum keluar, atau baru ada yang keluar 2-3 hari. Normalnya itu keluar itu pas lahiran tuh seberapa banyak sih dok? Nah, ini yang sering dibilang belum keluar atau ASInya sedikit. Ini dari ibunya, dari sisi ibunya ya. Padahal sebenarnya itu udah keluar. Jadi kolostrum tuh hari-hari pertama, kedua itu biasanya 5 mili. Iya. 5 mili tuh 1 sendok teh. Iya. Itu untuk durasi 1 sesi menyusui. Jadi satu sesi menyusui kan bisa 20-30 menit ya. Bayangin bayi 20-30 menit itu minumnya 1 sendok teh total. Bukan sekali nelen ya, total. Jadi emang sesedikit itu gitu. Nah sering ibu-ibu ngerasanya karena mungkin mereka melihat yang diposting di sosial media, yang sekali pumping 1 botol penuh, mereka bandingkan dengan si 1 sendok teh yang mereka punya saat lahiran. Mereka mikirnya ASIku belum keluar, ASIku dikit banget gitu. Padahal itu normal banget ya, karena dibutuhin oleh bayi pun cuma segitu ya dok? Iya, karena bayi itu masih belajar suck, swallow, breathe. Dia masih belajar menghisap, menelan, dan bernafas. Jadi bayi itu menyusui itu ada ritmenya. Dia harus menghisap dulu, menelan dengan aman, lalu bernafas. Nah kalau dia nggak bisa menguasai skill ini, yang bisa dialami apa? Bayinya tersedak-sedak. Karena belum bisa ya dok yang mengatur nafas sendiri dan menelan sendiri. Kalau tersedak-sedak rawan apa? Masuk ke paru-paru, aspirasi ASInya. Gitu ya kan. Jadi dia harus menguasai 3 ini. Makanya Tuhan kasih kita awal-awal ASI sedikit, kan buat latihan dulu. Benar, sesuai dengan kebutuhan. Nanti dengan bertambahnya usia bayi, semakin sering dia aktif di payudara mamanya, produksi ASI mamanya akan naik. Hari ketiga, hari keempat bisa 20-25 mili sekali minum. Umur seminggu bisa 60 mili. Sebulan sampai seterusnya biasanya berkisar antara 80 sampai 150. Terus naik ya sesuai kebutuhan. Iya, biasanya sampai kalau udah sebulan tuh kedepannya sama semua tuh, antara 80 sampai 150. Nanti baru tuh kalau udah mulai MPASI, ASInya pelan-pelan berkurang. Ya betul, itu suka panik lagi tuh ibu-ibu. Kok turun lagi sih? Gitu. Kiranya langsung gak bisa nih ASI 2 tahun nih, mikirnya gitu. Termasuk saya dok seperti itu. Waktu saya melahirkan anak saya udah mulai empati, turun lagi stres gitu. Nah mungkin ini harus diketahui oleh Gen Besti juga ya dok ya. Jadi baru lahiran itu ASI sesuai kebutuhan tadi 5 mili. Jadi kalau netes-netes cuma sedikit-sedikit tuh bukan nggak berarti nggak keluar. Emang kebutuhan ASInya emang segitu, anaknya segitu. Dan nanti pas ketika MPASI itu bakal turun lagi karena mungkin udah disambung lagi sama makanan ya dok bayinya ya. Yang tadinya minimal 8 kali dia menyusu ke payudara mamanya sehari, ini karena udah ditambal makan, misal makannya 2 kali, berarti turun jadi 6 kali aja menyusui. Kan pasti lama-lama berkurang. Jadi jangan panik dulu ya dok ya, kalau ASI berkurang atau misalnya pas lahiran ASI belum terlalu banyak ya jangan dulu panik ya. Karena emang itu normal. Nah, hal apa aja yang dipersiapkan saat breastfeeding plan? Berarti breastfeeding plan tuh pas lagi hamil ya, karena kita nggak mungkin nyiapin sesuatu udah di saat itu kejadiannya. Kan nggak mungkin kita mau ujian nggak belajar. Ya kan. Nah sama, jadi sebelum kita masuk ke medan tempur menyusui, kita harus mempersiapkan ilmunya dulu nih. Kita siapin sebenarnya kita pengennya menyusui berapa lama sih gitu. Sebenarnya manfaat ASI itu bisa sampai berapa lama? Kita tahu nakes-nakes semuanya pada bilang harus 2 tahun. Ya udah, misalnya kita jadikan itu breastfeeding plan, kita pengen
memberikan manfaat ASI 2 tahun. Terus kita pengen ngasihnya gimana? Oh, pengen full direct breastfeeding, atau saya kerja jadi saya pengen mix gitu ya, ada pumpingnya kayak gitu. Tuh harus kita tuliskan dan kita bicarakan sama suami kita gitu. Karena dia akan ngebantu tuh, suami itu akan membantu dalam perihal breastfeeding plan kita. Nah, selain itu kalau kita berencana, kita kan pasti harus punya ilmu ya, kita harus belajar gitu. Karena nggak mungkin kita menyiapkan sesuatu nggak ada ilmunya gitu. Berarti menyiapkan ilmu dan tetap balik lagi ke support suami ya. Betul. Itu harus ditegaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Sama satu lagi aku lupa nambahin, sama support dari nakesnya. Jadi support nakes itu berarti kita harus mencari vaskes yang memang pro IMD, pro ASI, pro rawat gabung. Gitu. Jadi biar nggak salah sambung gitu ya. Karena kalau vaskes yang kita pilih ternyata dia tidak pro IMD misal, IMD kan itu salah satu golden period pembentukan produksi ASI ya. Kalau itu terlewati, ibunya nggak bisa mendapatkan chance maksimal 4 kali produksi yang seharusnya. Jadi maksud aku, ibu-ibu yang nggak mengalami IMD, nggak mendapatkan IMD, produksi ASI dia bisa lebih rendah 4 kali lipat dari ibu-ibu yang mendapatkan IMD. Kenapa dok bisa begitu? Karena dalam 1 jam pertama setelah melahirkan, hormon oksitosin itu lagi on the peak, lagi tinggi-tingginya di tubuh kita, ya. Dia akan ngebantu kelenjar-kelenjar ASI kita diperes, ya. Kelenjar ASI itu kalau dibayangin kayak anggur, tapi dilapisin sama otot tipis. Nah, otot tipis itu kalau dapat oksitosin dia akan kontraksi. Kalau kontraksi kan otot kan meres ya, meres. Jadi si anggurnya itu akan diperes, airnya keluar, asinya keluar. Kayak gitu. Nah, 1 jam pertama itu kan lagi on the peak oksitosinnya, itu dia akan bekerja paling maksimal. Gitu. Nah, dibantu sama bayi menghisap, mengekstrak asinya dari payudara mamanya, jadi lebih ngosongin. Tubuh kita kan kerjanya supply and demand. Semakin demandnya semakin tinggi, supply-nya juga akan ikutan. Jadi kalau 1 jam pertama itu nggak dikosongin, di skip IMD-nya atau IMD salam tempel yang nggak nyampe 1 jam, udah aja gitu buat ya. foto dulu gitu kan. Foto udah lepas gitu kan. IMD salam tempel itu nggak maksimal pengosongan payudaranya gitu. Berarti IMD itu dilakukan harus 1 jam? Harus 1 jam minimal, itu idealnya. Minimal 1 jam, begitu beres ngelahirin ya dok ya. Aku kayak itu tuh gak 1 jam deh. Aku juga salam tempel doang. Karena akunya belum, aku tuh kalau kan obat bius sadarnya lama dok, baru sorenya sadar aja. Kayaknya juga sebenarnya cangkel ya megangin bayinya ya, nempelkan bayinya gitu. Mungkin kayak setengah jam gitu kayaknya. Lanjut ke, dok kalau ke bapaknya tuh apa? Skin to skin. Itu penting juga dok, ada pengaruhnya gak? Jadi hormon oksitosin itu kan hormon cinta, ya kan, cinta. Nah itu nggak hanya terjadi di tubuh ibunya, tapi di tubuh bapaknya juga. Jadi saat dia di bapaknya tumbuh hormon oksitosin, bondingnya ke bayinya tuh lebih dapet. Gitu. Walaupun memang bonding itu nggak cuma skin to skin ya, bonding bisa mijetin, gantiin popok, ngajak ngobrol, banyak lah bonding. Cuma itu salah satu bonding yang mungkin orang lain nggak bisa lakuin kan. Encusnya babysitternya nggak mungkin skin to skin kan, jangan nanti jadi bondingnya sama encusnya, bapaknya lupa nanti gitu, takut ya. Takut. Nah, dokter ngomongin IMD tadi ya. Ini ada sebuah artikel, manfaat dahsyat putra via valen peroleh kolostrum. Memang kolostrum ini sepenting apa sih dok? Dan berapa banyak kolostrum yang bisa dan berapa banyak kolostrum yang biasanya bisa dihasilkan? Kolostrum itu adalah ASI pertama, pas hari-hari pertama kita melahirkan itu yang keluar tuh stikolostrum namanya. Dia berbeda sama ASI matur. ASI matur itu yang mungkin yang ibu-ibu sering posting warnanya putih ya, yang kental, yang warna putih, itu ASI matur. ASI yang udah lewat dari umur 5-6 hari lah. Kalau kolostrum warnanya tuh kuning keemasan, kental banget, jumlahnya dikit, terus teksturnya lebih lengket. Gitu. Kenapa? Karena dia tinggi sama antibody, bener-bener tinggi sama antibody ya. Terus antibody ini penting untuk apa? Antibody yang tinggi jenisnya itu dia yang khusus pencernaan atau namanya IgA.
Apa tuh dok jadinya? Jadi antibodi kan ada macam-macam ya, ada IgA, IgG, IgM. Nah kalau yang khusus pencernaan itu namanya IgA. Dia tuh pentingnya untuk membungkus saluran cerna, ya saluran cerna dari atas sampai bawah, semua pencernaannya ditutupin, dilapisin untuk menjaga si bayi yang belum punya atau belum bisa bikin antibodi sendiri dari bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus-virus berbahaya di luar sana. Itu fungsinya. Iya, kan mau divaksin cuma bisa dapat apa bayi baru lahir? Vaksin hepatitis B sama polio. Iya, ya kan polio bahkan sebelum pulang, bukan pas hari bukan jam-jam pertama, ya kan? Bener. Nah, jadi antibodi alamiahnya, vaksin alamiahnya itu dari si ASI-nya. Dari kolostrum itu. Kolostrumnya. Jadi jangan di skip, jangan sering ini mitos di Indonesia ya. Kolostrum itu dipikir ASI basi, buang aja. Padahal itu bahkan sulfur aja belum ada yang bisa bikin kayak kolostrum. Itu paling ya. Paling mahal paling itu kolostrum. Mahal. Itu mah kalau dijual juga gak ada harganya ya kayaknya. Udah gak akan bisa ada yang membeli. Itu kalau bisa dikasih terus ya dok. Iya sampai kan dia kan lama-lama berubah. Berarti dia keluarnya selama berapa hari? Paling 2-3 hari. Abis itu dia mulai masuk ASI transisi menuju ASI matur. Kalau apa sih agak campur udah cair, mulai antibodi udah mulai nggak terlalu tinggi lagi kayak gitu-gitu. Jadi mungkin 2-3 hari awal-awal lahiran harus sering-sering aja disusunya dok. Jadi untuk tadi ya supaya yang demand kan semakin banyak disusuin semakin banyak keluar juga ya dok. Harusnya ya nggak sih? Yang semakin ngosongin payudaranya semakin dia produksi lagi. Mungkin itu juga memicu untuk produksi kolostrum lebih banyak lagi ya buat bayinya ya kan dok. Jadi jangan dibuang. Itu bagus banget kolostrum itu buat bayinya. Apa aja masalah atau kasus yang paling sering dikonsultasiin para ibu sama dokter sebagai dokter spesialis laktasi? 2 paling sering. Apa? Nyeri menyusui sama ASI nggak cukup buat bayinya. Itu 2 tuh paling sering. Oke, sakit menyusui itu sampai bengkak. Lebih ke puting lecet yang sampai terkelupas, bahkan terbelah, bahkan hampir putus. Hampir putus? Hampir putus. Bisa dok hampir putus? Bisa, cuma memang jarang ya dibandingkan yang puting lecet tipis-tipis doang itu jarang. Cuma aku udah bisa dihitung lah pakai jari beberapa kali dapat yang hampir putus. Ya Allah ngeri banget. Oke, kalau soal tadi sakit puting lecet dok, mungkin untuk Gen Besti pengen tahu apa sih pertolongan pertamanya deh? Pertolongan pertama. Benerin posisi perlakatan menyusuinya. Tuh penting banget ya. Terus yang kedua, oles ASI boleh ya. Oh, sebelumnya dipencet dulu diolesin gitu. Diolesin di bagian luka-luka itu. Karena di ASI itu ada stem cell. Sel-sel yang bisa memperbaharui dirinya sendiri sesuai kebutuhan. Jadi kalau yang rusak sel-sel kulit di putingnya, dia akan berubah mengikuti yang dibutuhkan. Jadi entah lebih cepat sembuh. Akan bertumbuh sel-sel kulit baru. Gitu. Terus boleh pakai nipple cream, boleh. Boleh ya. Terus minyak kelapa boleh. Minyak kelapa juga boleh. Kalau yang kedua ASI nggak cukup untuk bayinya. Itu biasanya ibu-ibu berdasarkan apa dok? Berat badan anak atau gimana? Ada 2. Persepsi kekurangan ASI, jadi cuma in the mind-nya aja. Jadi pikiran dia aja karena mungkin dia dapat masukan-masukan dari yang bertamu gitu, atau enggak orang-orang di rumah. Karena biasanya apalagi kalau cucu pertama. Iya benar. Kayaknya kurang deh. Emang segitu doang. Itu kayaknya salah deh gitu ya. Karena bisa nggak sih nyusuin gitu? Karena nenek kakek tuh sayang banget. Cucu pertama dinanti-nanti kan. Jadi pengen yang terbaik nih. Nangis dikit aja udah mereka bisa stres nih. Nenek kakeknya, jadi langsung mikirnya kurang kali susunya, kurang, gak kenyang kali gitu. Nah itu persepsi kekurangan ASI. Terus yang kalau itu lebih mudah ya, kita tinggal konselingin aja ibunya, kasih fakta-faktanya. Paling gampang lihat aja berat badannya, lihat aja buang air kecilnya, BAB-nya. Ibu jadi percaya diri, oh iya ya bener kok, bagus kok, cukup kok. Dia pulang dari konsultasi udah ada pede. Tapi yang kedua itu memang ada kondisi yang memang harus kita perbaikin. Berat badannya udah kelihatan kurang naiknya, bayinya kuning gitu kan. Bayi kuning itu nggak selalu karena kurang ASI, bahkan kelebihan ASI juga bisa kuning. Oh gitu? Iya, jadi nanti mesti di anamnesa lagi, ditanya ulang ini sejak kapan kuningnya, terus dilihat posisi menyusuinya bla 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 lah gitu. Terus berat badan ya tuh kelihatan jelas kurang. Nah itu yang mesti kita lihat, masalahnya itu benar-benar di produksi ASI mamahnya yang kurang atau cuma masalah
posisi perlekatan atau mungkin ada masalah lain yang lebih besar, kayak mungkin bayinya ada penyakit jantung bawaan. Jadi dia sebenarnya ASI mamanya nggak ada masalah, tapi daya hisapnya itu lemah, cepet capek, itu juga bisa. Oh, jadi suka nyenyet bobo gitu, udah asal kenyang doang gitu ya dok. Tapi kayaknya faktor luarnya mungkin dari orang-orang sekitar yang kadang-kadang bikin ibunya stres dan overthinking juga ya dok ya. Betul. Dok, tapi aku punya pertanyaan nih, kalau soal tadi soal ASI nggak cukup. Suka ada ibu sekarang yang berpikir aku kasih dari botol aja deh, biar ketaker atau ketahuan sebanyak apa dia minum, karena kalau dari DBF kan nggak ketahuan sebanyak apa minum. Menurut dokter gimana dok kalau ada ibu yang berpikir seperti itu? Pertama sih paling kita akan menjelaskan dulu ke ibunya bahwa sebenarnya tanpa perlu kita taker pun secara objektif kita bisa tahu sebenarnya bayi ini minum cukup atau enggak gitu. Cara taunya tiap bulan kan ada sesi kontrol ya ke DSA atau ada yang ke bidan gitu kan akan ditimbang, akan dinilai kurvanya cukup atau enggak. Kalau cukup nggak usah dipikirin bayinya minum berapa mili gitu. Berarti cukup aja cukup gitu ya? Udah gitu. Tapi kalau memang secara kurva kurang nih naiknya nggak sesuai KBM itu kenaikan berat badan minimal. Ada tuh di plot kurvanya gitu. Tuh DSI bilang ibu naiknya agak kurang. Nah itu kan berarti ada sesuatu kan yang perlu ditelusuri. Nah itu mungkin ibunya bisa kita perbaiki manajemen laktasinya sebelum ujung-ujung kita menyarankan pakai media ASI, pakai DOT gitu. Karena DOT itu memang membantu, tapi dia juga membawa resiko lain, yaitu resiko penyapihan dini. Jadi bingung puting dari bingung puting bisa menyapih dini. Jadi sebelum 2 tahun dia udah nggak mau nyusuin lagi. Betul, itu yang biasanya ibu-ibu mungkin nggak tahu karena botol DOT kan udah ada dari sebelum kita lahir. Betul, ya. betul. Nah itu dari orang tua kita, ya kan. Jadi banyak yang nggak tahu ternyata kalau DOT itu memang ada efek ke sana. Kalau misalnya untuk Gen Besti nih, ibu-ibu yang lagi nonton, lagi hamil, ini buat masukan nih. Kalau lagi ASI, media apa yang paling bener dok? Misalnya lagi gak memungkinkan DBF nih, media apa yang paling bener untuk ngasih ASI selain DBF? Kita bisa pakai media-media non-DOT kayak cup feeder, pipet, spoon feeder gitu ya, glass loki, bahkan finger feeding kita juga bisa. Belum tahu kan? Nggak tahu loh. Ini banyak yang belum tahu. Jadi finger feeding itu kita pakai selang NGT namanya, selang medis. Itu kita tempel di jari kita pakai mikropor. Mikropor tuh kayak selotip khusus medis gitu. Itu dimasukkan ke mulut bayi. Ujungnya apa itu? Ujungnya? Jadi nipelnya itu yang bakal dia hisap adalah jarinya dan selang. Jadi jarinya buat anchornya di dalam mulut bayi biar dia refleks menghisap. Tapi dari nutrisinya, ASI-nya itu dari selangnya. Gitu. Ada lagi, aku baru tahu. Lagi. Nah, finger feeding ini sebenarnya kalau dibandingkan media ASI yang lain itu dia lebih bermanfaat, meningkatkan fungsi oromotor si bayi ya, fungsi menghisapnya, menelannya. Terus juga dia nggak tumpah-tumpah. Kalau media ASI lain kayak pipet, spoon feeder, cup feeder itu kan yang sering dikeluhkan ibu-ibu kan, tumpah-tumpah. Apalagi neneknya sayang banget tuh ASInya gitu kan. Nah itu kita bisa pakai alternatif finger feeding. Cuma minusnya adalah selangnya itu mesti diganti tiap seminggu sekali, ya kan. Terus kalau yang ngasih itu orang lain kayak babysitter, biasanya ibunya nggak nyaman gitu kan. Jadi itu sih plus minusnya. Gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa aja langsung tanyain ke dokter laktasi kali ya. Kalau misalnya punya pilihan lain atau mana yang lebih baik, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Untuk ibu dengan ASI yang berlimpah dan atau untuk ibu yang bekerja kan melakukan metode pumping itu dok biasanya. Sebenarnya berapa lama sih ASI bisa disimpan dan benar nggak lama waktu penyimpanan akan pengaruh kualitas ASI yang akan dikonsumsi si kecil? Kan banyak tuh yang ibu-ibu yang manajemen ASI kan penting ya dok ya. Banyak ibu-ibu tuh banyak yang nggak tahu kalau ada yang namanya manajemen ASI. Mungkin dokter bisa kalian jelasin ke Gen Besti. Betul. Ada yang nggak tahu tentang pertanyaan Kak Gia tadi, akhirnya banyak ASI dibuang-buangin. Sayang banget. Aku sedih banget. Aku pernah dapet suaminya ngebuang-buangin ASI karena dia pikir tuh udah basi. Dia pikir udah basi. Dia cuma ngeliat kayak udah basi deh, dibuang. Untung mamanya ASInya banyak.
dok. Aku pas Nangis denger aku sedih. jadi ibunya. Asli. Nah terus jadi berapa lama nih? Tergantung kulkas yang dipunya. Oke. Kalau kulkasnya satu pintu, Mm-mm. jadi gabung atasnya freezer, bawahnya chiller biasa, Mm-mm. itu 2 minggu aja di freezer Oke. tahannya. Tapi kalau freezer kulkas 2 pintu, jadi khusus freezer di atas, yang di bawah khusus chiller, Uh-uh. itu lama tuh, bisa 3-6 bulan. Oke. 6 bulan ya kalau emang jarang dibuka ya. Tapi kalau yang sering dibuka tiap hari ya 3 bulan lah kita ambil kasarnya. Tapi kalau punya, mungkin maknya sambil jualan frozen food, punya yang kulkas daging itulah yang. Oh, yang dibuka ke atas gitu. Yang bisa sampai minus 18 derajat Celcius. Heeh. Itu bisa sampai 6-12 bulan. 6-12 bulan. Oke. Mm-mm. Kalau misalnya dia kulkas sendiri tanpa bercampur dengan makanan lain tadi Oh yang khusus ASI ya, yang disewa-sewain yang bisa Iya. beku dari atas sampai bawah. Itu sama kayak freezer yang beda 2 Gitu. pintu. Enggak, 2 pintu. Oh. Jadi bisa 3-6 bulan. 3-6 Kalau bulan. jarang dibuka 6 bulan lah. Berarti yang cepat itu yang kalau menyatu dengan makanan lain ya dok? Betul. Dan gitu. setahu aku harus di wrap juga gitu kan, nggak boleh nyatu. Iya biar nggak ada kontaminasi sama kadang-kadang kan aroma ikan, daging yang kita simpan di freezer suka nempel ke tempat kantong asipnya atau botol asipnya kan, karena baunya kan suka bayi menolak, nah itu kita tutup lagi. Oke. Gitu. Nah biasanya berarti kalau pumping tuh biasanya asinya keluarnya bisa berapa lama dok? Atau misalnya nggak ada hitungan kayak kalau DBF sekian lama, kalau pumping sekian lama gitu? Maksudnya durasi nanti dia bisa dapat asinya. Kalau untuk yang epping ya berarti ya, kasus yang dia pumping, hanya pumping, itu sebenarnya bisa sampai 2 tahun. Asal memang dia harus lebih disiplin gitu. Rajin tetap. Lebih rajin, karena kita harus ngikutin supply and demand payudaranya gitu ya. Jadi kita harus bikin demand yang memang konsisten dan rutin. Jadi ibu-ibu tuh malam hari juga harus kebangun, harus pasang alarm gitu ya, jangan sampai lebih dari sekian jam, karena ya nanti lama-lama produksi ASI akan menurun karena tubuh akan bilang nggak dibutuhin, orang sering di skip ini sampai bengkak-bengkak gitu kan. Jadi akhirnya berkurang, nggak nyampe 2 tahun. Tapi kalau mamahnya rajin gitu ya, disiplin, itu bisa sampai 2 tahun. Dan aku bahkan pasien banyak yang epping sampai 2 tahun tuh bisa. Oke, saya kayak mungkin 3 jam sekali, 4 jam sekali tergantung kebutuhan dok ya. Kalau yang udah di atas 12 bulan gampang ya. Itu maksudnya lebih 5 jam sekali pumping juga masih bisa tuh memberikan ASI sampai 2 tahun. Cuma kalau yang di bawah 12 bulan emang harus disiplin. Lebih rajin lagi. Apa yang dimaksud dengan memberi ASI saat golden period? Gimana kaitannya dengan mendeteksi stunting pada anak sih dok? Oke, golden period tadi aku udah sebut IMD itu satu ya. Yang satu lagi adalah 2 minggu pertama setelah melahirkan. Oke. Jadi di payudara tadi kan aku sebut kayak anggur ya. Nah, kayak anggur. Si anggur ini kita anggap pabrik. Ya, pabrik ini punya mesin-mesin ya, mesin-mesin yang akan membentuk ASI. Mesin ini kalau kita teropong itu namanya sel. Oke. Ya, sel. Sel ini untuk bisa bekerja, dia butuh prolaktin, sebuah hormon. Anggapnya bensinnya ya, bensinnya ke mesinnya biar jalan. Nah, si prolaktin ini untuk bisa masuk ke dalam sel itu butuh lewat pintu. Oke. Ya, pintunya ini namanya reseptor prolaktin. Oke. Reseptor kalau hormon prolaktin dari kita hamil dia udah diproduksi makin tinggi kadarnya di dalam tubuh. Tapi reseptornya diproduksi di 2 minggu pertama setelah melahirkan. Oke. Gitu. Gimana cara memproduksinya biar optimal? Pengosongan payudara harus rutin dan efektif di 2 minggu pertama. Oke. Ya, jadi kalau sering skip menyusui, biasanya nih sering kejadian apalagi anak pertama ya. Bayinya kuning, harus dirawat 2 hari, 3 hari, atau mungkin mamahnya butuh kondisi pengawasan khusus, dirawat di HCU, nggak bisa netein gitu, nggak bisa menyusui. Nah itu pengosongan payudara jadi banyak yang kelewat. Jadi akhirnya si pembentukan reseptor prolaktinnya juga nggak optimal. Kalau itu nggak terlewati golden period yang kedua itu, ya produksi ASINya mungkin nggak sebanyak kalau dia usahakan optimal di 2 minggu pertama itu. Oke, berarti penting ya 2 minggu pertama. Dan IMD itu penting. Berarti mungkin Gen Besti bisa nyatet nih apa aja sih hal-hal penting atau yang hal-hal harus dilakuin persiapan sebelum melahirkan, ya kan dok? Karena ternyata banyak nih notesnya yang harus dilakuin gitu.
Selain sebagai dokter laktasi, Dokter Shane juga aktif sebagai konselor empati. Kenapa akhirnya mengambil sertifikasi untuk empati, Dok? Anak pertama. Jawabannya sama. Tapi itu ya, itu ada benernya loh. Anak pertama itu sebenarnya bukan anak kita, dia tuh guru kita. Oh, kaget. Kok kaget? Beneran. Aku tuh ya pernah baca waktu itu di mana anak pertama itu tuh bukan anak kita, anak yang kita beneran tuh anak kedua dan seterusnya. Anak pertama tuh guru sebenarnya. Beneran deh. Kalau nggak ada anak pertama ya kita nggak bakal tahu ini itu gitu. Bener. Jadi anak pertama itu dia sebenarnya makannya tuh lancar dari 6 bulan sampai 11,5 bulan makannya lancar. Cuma karena aku kerja, ternyata banyak feeding rules yang gak terjalankan. Contohnya, karena aku kerja, yang ngasih kan mbaknya, dikasih makan naik teksturnya telat. Oke. Jadi bubur terus sampai umur 11,5 bulan tuh masih bubur aja. Terus menunya nggak variatif, itu aja. Bosan jadi anak. Sop ayam lagi, nasi abon lagi, ya kan? Terus ada trauma juga. Apa, Dok? Bohong-bohongin. Oh iya. Karena nggak mau buka mulut, kasih sesuatu yang dia suka, terus tiba-tiba sendok datang. Benar. Tiba-tiba sendok datang, gitu. Jadi akhirnya ada trauma di situ. Dia sempat GTM. Aduh. Gitu. Akhirnya GTM dan ternyata karena memang menunya nggak variatif, jadi kekurangan mikronutrien. Pas 11,5 bulan, aku nyoba usaha nguapin segala cara ya seperti ibu-ibu lainnya. 12 bulan aku menyerah karena aku udah stres nih, anak sudah sampai diare gitu kan, karena dia 2 minggu kurang nutrisi nih gitu. Makanya cuma mau nasi kecap. Ya Allah, anak dokter nasi kecap. Kalau dikasih ya, Dok, ya? Bener, kalau dikasih potongan dikit tempe ayam, dia tahu langsung dilepeh. Jadi akhirnya aku nyerah. 12 bulan aku bawa ke DSA, dicek darah segala macam, ternyata anemia. Jadi selama 6 bulan itu entahlah, mungkin menu variatifnya nggak jalan, jadi kekurangan tuh mikronutrisi. Akhirnya anemia kan tahu sendiri Kak Gia. Jadi bikin GTM karena lidahnya tuh baal, nggak berasa, makanan jadi hambar gitu kan. Ya udah, abis dikasih suplementasi zat besi sama DSA-nya sebulan tuh langsung makannya lahap lagi. Membuat ibunya menjadi konselor empati. Iya, jadi akhirnya aku ikut pelatihan gitu. Berawal semua dari anak pertamanya dokter ya. Iya. Jadi dokter laktasi, konselor empati karena anak pertama. Dia sangat berjasa loh. Terima kasih. Yang kedua masih anak pertama lagi gitu ya. Sangat berjasa loh, bener. Kalau konseling soal mengasihi kan sudah dari kehamilan nih, Dok. Kalau soal empati kapan mulai bisa konsultasinya? Konsultasi bisa dari pas periode ASI eksklusif. Paling telat bayi umur 4-5 bulan tuh udah konseling lah gitu. Sekarang enaknya era online nih ya, sosial media. Menurut aku lebih kita banyak bisa dapat ilmu tuh di kelas-kelas online itu dibandingkan sesi konsultasi. Karena kalau konsultasi one on one memang lebih privat. Cuma biasanya pertanyaannya mungkin terbatas, dapat informasi terbatas. Tapi kalau kelas itu kan udah dikemas dari A to Z kan materinya. Jadi walaupun ibunya mungkin agak ngantuk-ngantuk, tapi dia bisa membaca ulang materinya gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu lain, case by case itu juga bisa dimasukkan buat ibunya. Jadi kelas online itu untuk MPASI itu menurut aku lebih worth it sih. Tapi kalau untuk one on one mungkin dia ada special case. Bayinya mungkin ada G6PD yang ingin ditanyakan lebih detail. G6PD itu apa, Dok? Masalah enzim gitu, kekurangan enzim. Jadi lebih detail. Nah itu bisa konsultasi one. Nah kan kalau empasi itu dimulai dari 6 bulan, Dok. Orang tuh kadang suka bingung dikasih makan apa duluan nih pertama-tama empasi. Karena kan udah banyak teori-teori yang berbeda-beda gitu teorinya. Ada yang bubur sama ASI, ada juga yang menu tunggal gitu. Nah, menurut dokter apa, Dok, mungkin bisa kasih tahu sama Gen Besti misalnya nih yang lagi pada bingung mau ngasih apa empasi, mungkin ada cerca cahaya harapan informasi dari dokter. Soalnya bukan menurut aku, tapi menurut dari WHO, dari IDAI juga. Itu adalah menu lengkap sekarang. Menu tunggal tuh udah di nggak dipakai lagi. Udah enggak, Dok? Udah enggak.
Jadi pas angkatan anakku yang pertama, berarti sekitar 9 tahun lalu, itu emang menu tunggal masih dipakai 2 minggu pertama katanya. Aku masih anak pertama 6 gitu? tahun yang lalu. Harusnya itu udah enggak. Nah, kalau yang sekarang itu terupdate adalah langsung menu lengkap di hari pertama. 5 bintang 5 bintang kan? 5 bintang itu ya. Disebutnya menu lengkap. Menu lengkap. Jadi udah ada karbohidratnya, ada protein hewaninya diutamakan, terus ada sayur sama lemaknya gitu. Oh, jadi udah langsung lengkap sekarang. Langsung lengkap. Jadi udah nggak ada tuh yang tunggal-tunggal. Karena pas kita 6 bulan itu udah ada kita 6 bulan, bayi kita 6 bulan itu sudah ada gap baik secara energi, kebutuhan energinya yang udah nggak bisa dicukupin lagi sama ASI. Oh, oke. Jadi ASI udah nggak bisa 100% lagi. Terus ada juga gap dari makro sama mikronutrisinya gitu. Jadi udah emang ada harus tambahan MPASI dan itu nggak bisa tunggal aja. Karena kalau cuma misal nasi aja, dia cuma memenuhi karbohidrat aja, proteinnya rendah banget, gitu kan. Terus kalau misal hanya protein hewani aja, karbohidratnya iya benar. Seratnya gitu. Iya. Jadi memang harus langsung menu lengkap. Jadi harus langsung menu lengkap. Gitu. Jadi untuk Gen Bestie ini lagi pada bingung, ternyata menu tunggal udah nggak ada lagi ya dok ya. Saya juga kudet. Mohon maaf. Jadi sekarang udah menu lengkap. Jadi yang udah lagi persiapan MPASI mungkin bisa dipersiapkan untuk menu lengkap untuk persiapan MPASI-nya gitu ya dok ya. Betul. Oke, sekarang mengenai metode oh salah, oke. Ini ada artikel lagi dok. Jessica Iskandar beri Don Verhaak MPASI sebelum usianya 6 bulan. Kenapa? Nah, emang apa sih dok akibatnya kalau anak udah MPASI kurang dari usia 6 bulan? Maaf, bentar dulu. Jessica Iskandar bukannya lagi hamil? Kok perutnya udah kerata lagi ya? Ini kayaknya fotonya kayaknya sebelum hamil yang sekarang deh. Oh, oke, baik. Salfok ya, kayak pengen deh gue gitu ya kan. Kok gue susah banget? Udah lama Kok gue susah banget? Oke, jadi MPASI sebelum usia 6 bulan itu boleh, tapi ada indikasi medisnya. Jadi bukan asal udah kasih deh, kasihan atau apa gitu kan. Dulu juga biasa nih nenek kakeknya bilangnya, dulu kamu atau suamimu juga 2 bulan udah aku kasih pisang gak apa-apa gitu kan. Benar, banyak terjadi. Banyak terjadi, bahkan sekarang masih ada yang ngasih. Jadi batasnya itu sebelum 6 bulan kapan yang boleh, yang masih diperbolehkan itu 4 bulan paling kecil. Minimal 4 bulan ya. Minimal 4 bulan dan harus ada indikasi medisnya. Contohnya dia sudah menyusui terus-menerus tapi tetap kenaikan berat badannya nggak bisa naik optimal. Terus dia juga harus disertai sama tanda kesiapan MPASI gitu. Jadi apa tuh dok? Bayinya udah tegak belum lehernya? Kalau masih belum tegak dikasih makan gitu kan, itu nanti rawan tersedak. Gitu. Jadi bahaya buat bayinya. Karena MPASI yang sebelum 6 bulan itu dokter saat menyarankan itu pasti setelah menimbang-nimbang risk and benefitnya. Gitu. Benefitnya apa? Buat ngejar berat badan nih yang nggak bisa tercukupi sama ASI-nya. Tapi risknya apa? Risk juga ada. Risknya misal lebih rentan resiko alergi makanan, gitu dok. Diare kayak gitu kan. Jadi kalau dokter udah menimbang, tapi lebih bagus lebih baik diberikan MPASI buat ngejar berat badannya, karena juga udah tegak juga kok lehernya, refleks menjulur lidahnya udah minimal, nah itu boleh diberikan gitu. Jadi MPASI di bawah 6 bulan yang minimalnya adalah 4 bulan itu ada alasan medis dulu ya dok, bukan semena-mena kayak kasih karena ibunya udah gak kuat nih pengen gemes pakai sendok gitu ya kan, nggak gitu ya dok ya. Semua itu ada alasannya dan pertimbangan oleh dokter masing-masing ya dok ya. Gemes ngasih sendok nanti kalau anaknya mingkem ya kan belum tahu aja kan ibu kayak ih gemes nih seset kalau anaknya mingkem ibunya nangis banting sendok ya kan. Tidak semudah itu ternyata ya. Tidak semudah itu Maimunah. Diinget-inget lagi ya kan dok. Lagi sering menjadi perdebatan umum nih dok, apakah MPASI yang dibuat sendiri lebih baik dibandingkan makanan fortifikasi atau apa namanya sebutannya makanan instan? Betul, dari segi tekstur aja mereka udah beda. Saat kita bikin makanan sendiri sesuai usia itu teksturnya tuh masih beda. Nggak usah gitu. Coba kita lihat dari variasi, misal pisang. Pisang kan ada macam-macam ya. Ada pisang kepok, pisang Ambon, pisang tanduk gitu kan. Itu semuanya tuh dari aroma beda,
rasa beda, teksturnya beda gitu kan. Nah itu bayi tuh mengenal variasi-variasi ini itu untuk pertama pengenalan makanan, mencegah picky eater. Terus dari segi oromotor itu juga akan terstimulasi. Bayi akan melatih dirinya untuk mengunyah. Mengunyah, memindah-mindahkan makanan dengan lidahnya ke kanan, ke kiri. Nah itu penting buat apa nanti ke depannya? Untuk bicara. Baik, otot ya? Betul, ototnya, otot pipi, bibir, rahang, lidah itu semua kepake kalau makanan itu bervariasi dari segi tekstur. Ya. Kalau MPASI instan, teksturnya itu aja. Bahkan misalnya MPASI instan pisang gitu ya, pisang kita biar sama. Kita cium baunya dari kotak ini semua sama baunya. Teksturnya juga sama dan rata-rata MPASI instan itu teksturnya agak encer ya. Kita diemin berapa menit dia lebih encer lagi kayak gitu. Jadi air ya. Akhirnya bayi apa? Telan-telan aja. Gak mau ngunyah. Ntar gak kestimulasi gitu. Dok jadi inget nih ngomongin ngunyah ya. Ini mohon maaf nih agak pribadi aja nanya. Kalau anak gak mau kayak agak males ngunyah terus diapain sih dok? Harus ngapain dok? Umurnya berapa? Mau 2 tahun. Harusnya dia udah ngunyahnya udah oke. Paling cuma tekstur-tekstur tertentu yang susah, misalnya kayak daging, terus apel yang kayak gitu tuh mungkin agak susah, dia cuma dapat sari-sarinya aja. Cuma kalau yang lain-lain kayak ikan, telur tuh harusnya udah bisa tuh. Nah kita bisa pancing dengan latihan oromotor pakai makanan-makanan keras yang nggak bisa nggak bisa ditelan. Dikunyah bisa tapi nggak bisa ditelan sama dia. Contoh bonggol. Kabel. Sorry enggak. Remote AC ya. Remote AC. Ini boleh sedikit boleh. ya. Jari emaknya boleh. Jari ibunya. Tumbuh-tumbuhan yang bohong-bohongan seperti ini juga boleh. Jangan gitu. Jangan. Bercanda. Jangan diambil hati ya. Ya jangan ya. Bercanda. Kita suka mulut kita. Jadi bercanda. Jagung rebus dengan bonggolnya. Terus tebu. Oh iya, batang tebu itu kan. Kalau jagung tapi kan ada yang ditelan. Tapi dengan gusi aja dia bisa hancur si jagung-jagungnya yang udah direbus itu. Terus biji mangga, tulang paha, nggak mungkin ketelan, nggak mungkin, itu gede banget. Aku pernah nge-post itu, so ada bapak-bapak, mungkin dia ini kali ya perhatian banget sama anaknya. Nanti anak saya kesedak, bapak nggak mungkin, itu gede banget. Kita aja nggak mungkin kesedak biji mangga ya kan? Iya. Terus apalagi tulang paha ayam, jangan lupa tulang rawannya lepas dulu. Ya, itu kan rawan tersedak kalau tulang rawan. Terus iga sapi. Gitu ya. Nah itu bisa tuh buat latihan. Oke. Jadi mungkin harus lebih teliti lagi ya dok ya kalau yang pasti kayaknya anaknya udah mau ngunyah atau dia memindahkan apa dok tadi yang lidah tadi? Lidahnya memindahkan makanan ke kanan dan ke kiri. Ini kalau anak makan diperhatiin gini terus nanti ya. Lihat aja ngunyahnya. Kalaupun dia mingkem lihat ngunyahnya. Kalau dia ngunyah misal pertama dia ngunyah di kanan, terus dia pindah ke kiri, berarti dia udah mindahin makanan. Oke. Itu aku baru tahu tuh. Sebuah ilmu baru. Alhamdulillah. Oke, nutrisi apa yang wajib ada pada MPASI yang sangat berpengaruh untuk menghindari anak mengalami stunting? Prohe itu apa? Protein hewani. Protein. Iya. Protein hewani. Iya, bahkan ada jurnalnya. Di suatu daerah gitu ya di Afrika itu dikasih 1 telur tiap hari. Kan di Afrika kan daerah-daerahnya kesulitan ya untuk akses makanan bergizi ya. Itu kasih 1 telur aja tiap hari, itu bisa menurunkan resiko stunting dibandingkan anak yang nggak pernah konsumsi telur. Oh gitu. Jadi kalau mungkin ibu di luar mama Gen Besti di luar sana yang makannya anaknya lagi susah, cuma mau telur dok makannya, yang ikan nggak mau, ini nggak mau, nggak apa-apa ya. Makannya telur tiap hari 1. Oh gitu. Bagusan telur puyuh apa? Konsultasi sendiri lagi ya ini ya. Bagusan telur puyuh apa telur ayam? Sebenarnya semuanya bagus, yang penting bervariasi. Sesuatu yang berlebihan di dunia ini juga nggak bagus, gitu ya. Tapi kalau kita mau ngejar berat badan, misalnya bayinya atau anak kita ada PR berat badan gitu bisa dikejar, kita bisa cari yang lebih tinggi kalori, lebih tinggi lemak. Itu telur puyuh sama telur bebek. Telur bebek ori ya, bukan yang diasinin ya. Nih tadi kan dokter ngomong prohe. Tolong dong kasih contoh 3 aja dok prohe. Boleh 3 boleh 5 terserah dokter deh. Yang
wajib ada, misalnya yang bagus, yang tinggi apa ya kalau kita di proteinnya yang paling tinggi apa tuh bahasanya kalau bahasa dokter? Tinggi nutrisi. Buat Gen Bestie mungkin kayak bingung kan kadang-kadang, aduh protein itu apa ya, apa aja yang murah meriah ya, yang murah meriah ya, yang paling bagus dan gampang dicari, murah meriah gitu. Telur ayam, hati ayam, ikan teri. Nah ikan teri ya dok ya. Jadi lapar gak sih? Enggak ya? Pakai nasi ngebul-ngebul sama es jeruk. Teri itu tinggi ya dok ya protein? Iya, kalsium, protein. Betul, anak aku suka kasih cemilan teri. Ibunya terlalu banyak apa namanya kalau gitu, ambisius untuk kayak memberi makanan tinggi protein. Gak apa-apa ya? Harus ambisius kalau hal kayak gitu. Cemilin bisa ya dok, gak apa ya dok ya? Buat snack time ya kan. Daripada kemasan-kemasan kan yang tinggi gula gitu kan, mendingan nanti anaknya tantrum, nggak bisa diem, sugar rush, tidurnya bermasalah, ngapain? Mendingan snacknya ikan teri. Udah krauk. Ntar anaknya tinggi, tidurnya enak. Tuh ikan teri, semua pada beli ikan teri deh kalau kata aku ya. Gen Bestie ya, kan tadi telur, ikan teri apa dok? Hati ayam. Murah meriah, di mana aja bisa dapat. Nah itu dia sebuah ide baru. Yang bingung apa ya, karena kan banyaknya salmon misalnya, daging apa. Nah, salmon yang bisa beli siapa? Nggak semua orang bisa. Bener. Akses juga nggak semua pasar punya. Betul, apalagi kalau nggak fresh ya dok. Ya kan. Nah itulah ikan teri, telur dan hati ayam. Oke, sekarang kita ke segmen Q&A. Kalau tadi kita udah Q&A sendiri. Ini Erdwinovia. Apa benar dok, protein nabati di awal empasi itu tidak terlalu dibutuhkan oleh bayi? Lebih baik double prohe. Kemudian untuk mengejar bebe anak sayuran, kemudian untuk mengejar bebe anak sayuran di awal empasi tadi diberikan tidak masalah dok? Jadi sebenarnya protein hewan itu diutamakan, bukan artinya protein nabati tidak usah dikasih, ya. Porsinya ya dok ya. Porsinya aja. Jadi kalau kita sudah bisa, karena di Indonesia kan tinggi angka stunting nih, ya kan. Jadi pasti pemerintahnya gencar gitu untuk gimana caranya biar anak-anak Indonesia bisa tinggi-tinggi kayak anak Korea, anak Jepang. Mereka dulu juga stunting, sekarang udah pada 180 cm, 190 cm. Dulu stunting kecil-kecil kayak kita. Gitu. Sekarang mereka tinggi-tinggi udah kayak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Gitu. Nah kita caranya gimana? Memang proteinnya kita harus cukupi kebutuhan hariannya gitu kan. Yang paling bagus, yang paling tinggi dan mudah diserap itu dari protein yang ada di protein hewani. Dibandingkan kalau protein nabati. Tapi kalau kita sudah mencukupi kebutuhan hariannya dari protein hewani, terus misal di pagi dan siang hari udah cukup nih, udah dapet dia. Kayak contoh deh, biar gampang ya, anak umur 6 bulan. Dia kan butuh 1 telur ayam. Kalau telur ya satu butir. Nah dia kalau dari pagi sama siang udah dapet tuh 1 butir telur, sore mau makan lagi, mau makan protein nabati bisa tempe, ya boleh. Yang penting udah tercukupi. Yang penting cukupi protein hewaninya gitu. Terus sayur. Double prohe itu boleh untuk yang ngejar berat badan, boleh. Sayur kalau tidak diberikan, nah ini sebenarnya sayur itu kan memegang peran mikronutrisi kan. Mikronutrisi bukan artinya nggak dikasih, bukan artinya nggak ada nutrisi, nggak ada kalori di situ gitu. Itu butuh juga bayi, cuma memang porsinya lebih sedikit gitu. Paling 1 sendok makan aja kebutuhannya untuk 1-2 kali makan untuk anak 6 bulan. Gitu. Tapi double prohe itu jadi gimana dok? Misalnya apa sama apa? Misal karena kebutuhannya kan dia anak 6 bulan 1 butir telur. Kalau hati ayam sekitar 3,5 sendok makan. Nah itu didabelin. Jadi hari itu dia makan 1 telur sama 3,5 sendok hati ayam. Untuk mengejar berat badan. Sekarang pertanyaan kedua dari sunshine.b. Ada i-nya 2 b. Sebenarnya dari umur berapa sih dok pengenalan buah-buahan? Dari 6 bulan. Jadi buah-buahan itu bukan benda kosong, gak ada nutrisi. Dia ada nutrisinya, kalorinya ada, terus mikronutriennya juga bagus, seratnya juga oke, dan itu dibutuhkan sama bayi. Walaupun memang jumlahnya nggak sebanyak karbohidrat, nggak sebanyak protein hewani kayak gitu. Apa dok? Sebutkan 3 buah-buahan untuk awal empasi. Jeruk, pisang, yang gampang ya, semangka atau pepaya.
itu yang lagi galau-galau apa ya? Boleh itu ya dok ya. Aku berikan. Mungkin jeruk mahal ya, pepaya aja deh, pepaya kan murah. Pepaya, pisang, sama semangka. Semangka. Yang murah-murah meriah yang gampang didapat. Oke, itu 3 itu mungkin bisa langsung dibeli untuk anak-anaknya. Halo nih, bacanya apa nih? Hisa. Gimana tuh? Halo dok, tips mengatasi BB seret semenjak empasi. Karena anak memang susah untuk makan. Pol cuma 5 suap. Baik itu makuta tuh apa sih? Makanan utama. Maupun snack. Sudah nerapin feeding rules tapi bikin suasana gak nyaman dan menyenangkan. Tapi tetap aja makan cuma 3-5 suap. Awalnya kayak antusias mau mangap, tapi setelah 2-3 suap GTM lagi deh. Kan cabek ya dok? Kayak di PHP-in gitu udah masak gitu kan. Cabek, dia habis cabek banget. Udah bukan capek lagi pakai V udah cabek. Cabeknya pol berarti kalau cabek gitu. Ini biasanya kalau yang capek gini, ibunya itu masaknya dibedain. Jadi yang buat ibu bapaknya sama yang buat bayinya dibedain. Jadi dia capeknya double. Oke. Nah, padahal dari WHO udah memperingan beban ibu. Ya, masaknya menu keluarga aja sebenarnya dari WHO gitu. Jadi masak ya sambil aja barengan buat bayinya. Paling nanti sebelum masukin bumbu-bumbu yang mesti kita batasin kayak gula garam kan mesti dibatasin. Itu dipisahin buat bayinya gitu. Jadi biar nggak cabe gitu. Nggak cabe. Misalnya ibu biar nggak cabe, sayur lodeh. Jangan pakai itunya aja ya. Gula garam sebelum masuk kita pisah. Disingkirkan dulu biar ibu nggak cabe. Kita bantu ya bu. Bantu. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Tapi mungkin tetap cabe karena kan GTM anaknya. Kayak aduh udah gak mangap nih dok. Gimana nih 5 suap ini dok gitu. Jadi 5 suap ini kita bisa pertama padetin kalorinya. Kita pilih bahan-bahan makanan yang kalorinya memang tinggi. Misal nasi kita mix sama santan. Oh iya. Nah, jadi dia nggak cuma nasi, tapi dia nasi bersantan. Jadi kalorinya lebih tinggi tuh, nasi uduk gitu kan. Terus tambah teri lagi kita. Apa? Tambah teri lagi. Terus brohenya, jangan teri, biar lebih tinggi kalori lagi. Kita kasih yang merah-merah, daging kambing, daging sapi ya. Terus otak sapi, telur bebek, telur puyuh, pokoknya yang tinggi-tinggi kalori gitu. Campurlah semua situ ya. Terus itu sayurnya dikit aja. Terus sayurnya kita bisa sayur-sayur yang mungkin lebih bervariasi dari segi mikronutrisinya. Jadi yang warnanya lebih gelap-gelap, hijau gelap atau merah gitu kayak bayam hijau, bayam merah kayak gitu. Bayam hijau, bayam merah. Jadi sekali huapan mantap gitu ya. Mantap. Jadi gitu. bunga capek lagi nih. Satu hap. Jadi udah kompak gitu. Padat. Jadi kayak kita makan martabak. Bener kan? Makan martabak 1 potong. Nih ibu-ibu di sini masih ngalamin ya setelah menjadi 30 tahun ke atas, 1 martabak akan meningkatkan 0,5 kilogram besokan harinya ya. Karena lep gitu. Aku pengen kayak Jessica Iskandar. Dia kayaknya makan martabak 1 loyang gak naik kayaknya. Aduh. Nah kita bikin sekompak itu buat bayinya. Oke, udah bikin sekompak itu, tapi emang sih makannya cuma 5 suap, tapi tetap berat badannya kurang naiknya misalnya gitu. Berarti kita mulai masukin terapi di situ. Terapi apa dok? Kalau ini namanya feeding terapi. Jadi terapi makan. Kita bisa bikin semacam games di makanannya biar anaknya lebih fun. Jadi dia mau makan lebih banyak. Contohnya? Jadi kita bisa pakai timer ya. Pakai timer boleh HP, timer dapur. Kita pasang misal 5 menit. 5 menit yang ditaruh di piring anaknya itu hanya satu suapan. Ya. 1 suapan misal rice bowl yang udah digabungin sama ikan kembung suwir misalnya gitu ya. Dia makan selama 5 menit itu. Udah timer berbunyi, dikasih jeda 1 menit bermain. Ini memang kesannya berbeda sama feeding rules ya. Kayak kok ada distraksi gitu. Tapi kalau di feeding terapi kita harus masukin itu agar ngerubah image anak terhadap proses makan. Mindset anak juga dia kayak makan lagi nggak gitu. Karena ada anak-anak yang udah GTM, udah ada masalah makan, dia ngeliat
proses makan, mamahnya udah mulai ke dapur nyiapin high chair gitu-gitu aja, dia udah kesel, udah nangis, tantrum segala macem, didudukin di high chair, bawaannya pengen berdiri, nangis. Nah itu kita harus ngerubah tuh mindsetnya dulu. Nah itu disisipin sama mainan itu, tapi cuma boleh semenit. Oke, mainnya semenit. Timer berbunyi lagi, selesai. Nah mainnya udah selesai, kita lanjut makan lagi. Oke. Gitu. Nanti durasi makannya 5 menit bisa kita lihat dari responnya Dede ya. Respon feeding tetap harus jalan nih, walaupun dia lagi feeding terapi. Lihat responnya. Kalau dalam 5 menit kayaknya masih anteng nih, tambahin deh, molorin lah. Jadi 6 menit, 7 menit dia makan. Oke. Itu boleh. Nanti lama-lama harapannya adalah dia bisa 30 menit makan, gak usah pakai distraksi lagi. Oke. Jadi ada sebuah kelonggaran dulu ya dok ya, biar dia gak trauma untuk makan. Jadi mindsetnya untuk makan tuh berubah dulu, jadi menyenangkan dulu. Jadi nanti bisa kembali ke feeding rules lagi. Betul. Gitu. Oke. Ini dari Medina Adara 16. Untuk bayi yang empasi dini usia 4-5 bulan, apakah porsi dan tekstur makanan sama dengan usia 6 bulan? Untuk kebutuhan ASI-nya juga sebaiknya diberikan berapa banyak, Dok? Oke, sama. Porsinya sama, teksturnya sama. Terus untuk kebutuhan ASI, nah jadi harus beriringan. MPASI mulai masuk, tapi juga produksi ASI mesti kita tingkatkan. Karena biasanya dengan penambahan MPASI sebelum 6 bulan, itu kan periode menyusuinya jadi berkurang kan. Otomatis supply and demand jadi juga keganggu. Demandnya jadi keganggu kan. Nah itu jadi harus dalam beriringan. Mamahnya harus dikonseling laktasi juga untuk meningkatkan produksi ASI-nya gitu. Dibarengi sama MPASI untuk sementara mentambal kebutuhan kalori yang kurang gitu. Jadi itu harus barengan. Terus kebutuhan ASI-nya itu berdasarkan berat badan, nanti dihitungkan sama dokternya. Oke. Jadi konsultasi lebih lanjut kepada dokter aja ya dok. Ya. Oke, ini dari Salis_KN. Dok, biar anak nggak bingung puting kalau mau minum ASI, paling efektif pakai media apa ya dok? Makasih. Nah, tadi udah ya. Tadi udah kita bahas tentang media ASI. Paling aku mau nambahin, ini pasti mama Gen Besti belum pada tahu. Apa tuh? Adalah wet nursing. Apa tuh? Menyusui langsung ke payudara ibu lain. Hah, gimana dok? Tahu kan? Gimana caranya? Wet nursing itu zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW itu terjadi. Proses wet nursing kan Nabi Muhammad disusui sama 3 ibu susu. Oh iya. Ya kan? Nah, zaman sekarang itu bisa untuk ibu-ibu yang mungkin kondisinya dia harus bekerja, tapi anaknya misal kesulitan menerima media ASI, daripada stres minta resign padahal dia butuh kerja, ada sebenarnya pilihan wet nursing. Kalau di rumahnya ada yang menyusui juga, misal kakak iparnya, adeknya, bahkan neneknya si bayi, itu bisa diminta tolongkan untuk wet nursing. Cuma ini memang harus inform consent ya, antara si ibunya, dia redo nggak, dia ikhlas nggak nih anaknya disusuin juga. Ada pasien aku yang dia mau, jadi akhirnya jadi dia punya adik ipar, iparnya nggak kerja, ibu rumah tangga, dia kerja tapi satu rumah. Jadi setiap dia kerja, yaudah anaknya nyusu sama tantenya. Jadi bakal jadi ibu susuan, nggak apa-apa kan? Toh adik kakak kan, kayak adik ipar kan. Terus ada juga yang dia emang ikhlas, mamahnya yang nyusuin. Kok bisa ibunya nyusuin? Jadi mamahnya itu pakai SNS. SNS itu jadi kayak botol dikalungin, dari botolnya keluar selang. Selangnya ditempel di areola payudara mamahnya. Jadi bayinya menghisap payudara neneknya, tapi dapat nutrisi dari selangnya, dapat ASI dari selangnya. Itu kalau yang mau tetap DBF ya dok? DBF atau memang dia ada kendala media ASI-nya nggak ada yang mau bayinya. Jadi udah dicobain segala macam media ASI sampai bayinya benar-benar nggak mau. Sedangkan besok udah harus balik kerja. Kan ibu-ibu kan pasti stres gitu kan. Gimana nih nggak mau minum sama sekali. Ada beberapa pasien aku yang akhirnya wet nursing. Itu aku baru tahu tuh, baru denger. Tapi kalau yang pakai selang itu pernah, tapi kalau di payudara orang lain baru dengar. Mungkin bisa dikonsultasi sama dokter masing-masing nanti ya. Sekarang kita masuk ke flash game, mitos atau ini akan aku bacakan, nanti aku jawab duluan, nanti dokter benerin ya, maksudnya jawab juga. Aku bener apa enggak,
Jadi deg-degan. Makanan pedas dan pahit mempengaruhi rasa ASI. Fakta kalau pedas ya kayaknya ya. Betul. Sebenarnya semua rasa sih, apalagi makanan-makanan yang strong itu bisa merubah rasa ASI. Tapi merubah rasanya bukan akhirnya misal dia makan dendeng balado mamanya terus asinya jadi pedas. Ya enggak. Cuma gitu enggak ya? kesian bayinya kan lagi lucu ya. Pedas gitu enggak ya? Enggak. Jadi bayinya akan merasakan rasa yang berubah-berubah di asinya. Aku sendiri penasaran kan, aku pernah nyoba tuh asiku saat aku lagi banyak makan sayur buah. Asiku tuh rasanya jadi sama-sama variasi manis gitu loh. Sama-sama manis, cuma ada yang subtle, tipis rasa manisnya, ada yang lebih strong manisnya. Kayak kalau sayur buah aku ngerasanya lebih tipis, jadi kayak jus melon ditambahin air lagi. Oke. Kayak gitu. Kalau makannya lebih banyak daging-daging, rasa manisnya lebih strong. Gitu. Jadi beda-beda tergantung kita makannya apa. Kalau pedas apa dok rasanya? Manis biasa aja gitu. Oke. Tapi ngaruh ke pencernaan ya kalau pedas kan, misalnya ke pencernaan bayinya ya dok? Sebenarnya enggak, kecuali bayinya sensitif. Oh gitu. Oh ibu-ibu kan jangan makan pedas-pedas nanti bayinya juga diare. Tenang Bu, saya lahiran anak kedua langsung pesen nasi padang. Aku langsung martabak dua-dua sendiri. Manis banget. Alergi makanan ibu bisa diwarisi ke bayi. Fakta. Yes, benar. Kayak lagi ujian. Ya. Jadi bisa diwarisin, tapi bukan jenis yang sama. Jadi misal mamahnya alergi telur, terus anaknya pasti alergi telur, enggak. Biasanya alergi tapi alergi yang lain. Kayak bisa jadi susu atau apa gitu ya dok. Oke. Tunda konsumsi daging sebelum anak 8 bulan. Mitos. Betul. Mitos ya, dari 6 bulan udah harus prohe. Kalau ntar anaknya resiko stunting. Nah itu, jangan lupa dari 6 bulan udah harus tadi apa? Prohe. Makanan bertekstur tidak baik untuk bayi yang belum punya gigi. Mitos. Iya, justru kan? Harus biar latihan oromotor, biar ntar cepet pintar ngomong. Seneng dari permainan ini aku ya. Psikologis ibu mempengaruhi kualitas ASI dan bonding dengan bayi. Fakta. Betul. Abisnya jadi konselor laktasi yang kasih ya. Tiba-tiba aku yang tentang kamu ya. Kenapa? Karena anak aku nggak kamu. Karena kamu dokter kemarin. Aku jawab 5 benar semua. Udah selesai ya ampun. Seru banget dok. Makasih dok udah datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol, memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Tapi sebagai penutup nih, pesan apa yang ingin dokter sampaikan untuk Gen Besti yang akan menjadi calon ibu dan yang sedang berjuang mengasihi dan memberikan empati untuk buah hatinya? Aku mau nambahin dong. Apa? Jangan calon ibu doang, calon ayah juga. Calon ibu. Calon ibu dan calon ayah karena penting tadi ya. Ayah tuh benteng utama loh. Betul. Yang ayah di sini. Nah, yang ayah di sini kita marahin dulu. Jangan kuncup aja, ayo. Dengarkanlah. Jadi petuahnya adalah petuah dokter Shen. Kita kan kalau ngebikin rumah nih, kalau pengen rumahnya kokoh ratusan tahun berdiri kayak rumah-rumahan di Eropa tuh ya, cakep-cakep kokoh kan, kita kan pasti butuh fondasi yang kuat gitu ya, bahan-bahan yang prima ya kan. Terus kita butuh waktu juga untuk ngebangun itu, dan pasti kita harus passion sama cinta pas ngebangun itu kan. Betul. Nah pas bereproduksi dan kita memiliki anak, kita menjadi parents, jadi orang tua, kita juga harus punya fondasi ilmu yang kuat gitu ya. Gimana caranya mendidik mereka, membesarkan mereka, memberikan nutrisi yang terbaik untuk mereka, itu harus benar. Terus kita harus juga meluangkan waktu untuk mereka gitu ya, waktu yang bermanfaat, berkualitas untuk anak kita. Terus yang ketiga, kita juga memberikan cinta untuk anak kita gitu. Jadi dari 3 hal itu kita bisa insya Allah memiliki anak yang akan tumbuh dewasa menjadi SDM yang berkualitas. Amin. Terima kasih banyak Dr. Shen udah berbagi informasi yang luar biasa bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga obrolan tadi bisa menambah wawasan dan bantu makin yakin dalam memberikan yang terbaik untuk si kecil ya dok ya. Ingat, ASI dan empati yang tepat nggak cuma bantu tumbuh kembang anak, tapi juga jadi salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Sampai jumpa di episode podcast Sadar Stunting berikutnya. Jangan lupa untuk follow media sosialnya @genbestid dan bagikan podcast ini ke orang-orang terdekatmu.
Bye bye. Dadah. Yeay.